kasih Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk di sini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan menurut ini. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan dan kebahagiaan di mana? Tentu baik di dunia bahkan di akhirat. Itu pendidikan. Saya sedikit terenyuh Bapak Ibu, tadi kita ngantar anak sekolah, kemudian Bapak Ibu guru sudah mulai mengajar. Tolong jangan hanya mengajar. Jadi perhatikan baik-baik karakteristik anak dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi di sini setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu saya ucapkan selamat karena Bapak Ibu sudah berani mencoba kurikulum merdeka walaupun hanya mandiri ya. Mandiri, apa makna mandiri Bapak Ibu? Berdiri di kaki sendiri. Berdiri di kaki sendiri, mampu membuat segala sesuatu secara sendiri, mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu ini sudah melewati proses kenapa mengambil mandiri rata-rata mandiri 2 ya. Mandiri berubah. Ini sebuah kesepakatan dari kita semua bahwa saya siap untuk berubah, mandiri berubah. Bagaimana caranya? Tentu kalau sekolah penggerak mungkin mereka dapat dana sekian 120 juta. Kalau kita tidak dapat dana, tapi alhamdulillah mari bisa berbuat itu walaupun tanpa dana yang jut-jut, cukup dana yang jut saja ya. Jangan jut-jut. Nah ini dia Bapak Ibu, kalau teman-teman kita di sekolah penggerak, di guru penggerak, ada yang dapat 10 guru penggerak di sini? Tidak ada yang ikut ya? Sudah. Saya ingin ikut Bu, tapi tidak lulus? Belum Bu. Kalau mengabdinya Bu masih kurang. Oh, sabar. Nah kalau sudah ingin berarti insya Allah dapat ya. Amin. Jadi angkatan 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sekarang sudah dibuka angkatan 10. Seterusnya itu dipersiapkan sebagai kepala sekolah. Langsung dipersiapkan sebagai kepala sekolah. Modulnya Bapak Ibu ini ada 10 modul untuk mengepung yang makna pendidikan ini. Nah, sekarang Bapak Ibu walaupun tidak terkepung dengan modul-modul ini, saya yakin akan mencoba secara mandiri mempelajarinya di platform yang Merdeka Mengajar ya. Mudah-mudahan bisa jangan hanya login tetapi juga berkeluyuran di sana ya. Oke. Kemudian kita coba lanjut dari ini. Oh ini mungkin ya. Nah, edaran pelaksanaan IKM saya kira sudah ya Bapak dan Ibu. Saya coba apa yang mandiri dulu apa tugasnya? Ada Pak Arman gimana? Yang mandiri dulu itu gimana? Yang mandiri dua itu menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, tetapi itu segala perangkatnya itu berasal dari pusat. Kalau mandiri ini mandiri berubah kita ya? Ya, segala perangkat ajarnya itu kita masuk. Nah, ini dia. Nah, kita sama-sama maklumi Bapak dan Ibu, untuk Bapak Ibu yang sedang berada di mandiri apa kita pendidikan sama berubah. Yuk bisa. Ini dia Bapak Ibu yang rata-rata kita semua yang mandiri berubah. Pertama jadi harus pasang platform Merdeka Mengajar di masing-masing. Sudah ya? Sudah. Selanjutnya menonton, mengikuti pelatihan dan seterusnya. Yang poin pentingnya di sini. Sekolah guru mulai tahun 2022-2023 menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang disediakan di platform Merdeka Mengajar.
Silahkan Bapak Ibu plot tujuannya boleh plot, tapi silahkan mengadopsi, membedakan strateginya. Kenapa? Karena itu mungkin akan berbeda dengan situasi kelas di mana yang membuat modul berada. Kalau yang membuat modul orang Jakarta, kalau kita terapkan di sini mungkin agak sedikit berbeda. Jadi itu intinya Bapak Ibu, harus mencoba mengadopsinya dengan menggunakan perangkat yang sudah. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Bu. Belum? Oke. Yang kelas 7 ya, tapi untuk kelas 8, 9 bareng dulu mulia. Oke. Nah, saya mau share video ya, tolong. Kesungguhan. Berusaha keras untuk berkali-kali belajar terhadap Oke. dia tidak pernah putus asa. Sungguh-sungguh. Coba sekali coba gagal, Bu Guru. dua kalinya gagal, tapi dia terus mau mencoba sehingga Saya akhirnya tahu ini soalnya nggak kenal nama semuanya. Ayo Bu Guru coba silakan, apa Bu Guru? Dari video yang ditampilkan, saya melihat bahwa usahanya tiada pernah berhenti, tidak pernah mau menyerah. Sekali dua kali dia jatuh, tapi dia terus mencoba sampai pada akhirnya berhasil mencapai puncaknya. Apa Itu yang saya hasilnya? lihat. Apa hasilnya? Hasilnya apa yang diharapkan tentu tercapai. Coba perhatikan baik-baik. Apakah dia berhasil? Belum sampai selesai tadi. Saya lihat tadi naik ke puncak gunung, itu yang saya lihat sampai pada akhirnya hampir, tapi belum berhasil kayaknya. Ambil palu, ambil Iya. kacamata. Coba silakan diperhatikan Ananda terus. Ambil kacamata terus apa yang mau dilakukan ini? Ya. Assalamualaikum. Tadi belum kenalan sama Ibu. Nama saya Lalu Nova Wiratama. Nah, panggilannya apa nak? Tio Yo ya. dari SMP Negeri 3 Terarang. Ya, di sini si beruang tadi sudah melakukan persiapan. Jadinya apapun yang akan kita lakukan harus ada persiapan terlebih dahulu. Tadi sudah belajar memanjat di bukan hanya lemari, di pintu, di lemari ternyata terjatuh. Dia bawa. Namun karena keinginan yang kuat, dia terus berusaha untuk mempersiapkan apapun itu dan mencoba untuk memanjat. Ya, kita lihat sendiri di sini, lihat banyak orang di sini dia memanjat tebing yang sangat tinggi. Ketika mencoba pertama, alat-alatnya mulai jatuh, ya. Tetapi di sini ya dia lihat tangan bisa digunakan, ya melompat lagi, ya terus berusaha pantang menyerah. Ya ternyata ya itu yang harus kita lakukan ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus ada persiapan. Setelah persiapan, ketika kita mencoba, kita gagal, dicoba lagi. Ketika gagal, dicoba lagi, ya. Sampai akhirnya walaupun gagal, ya harus dicoba lagi. Karena tidak ada kata ya walaupun saya ya. Ya, di sampai akhir dulu ya, saya jadi main belakang dulu. Ya ternyata tinggal sedikit. Ya, hasil. Ya, saya lanjutkan. Tadi di sini Bapak Ibu guru sudah menonton bagaimana dari persiapan sudah matang. Ketika mencoba sudah berusaha jatuh, sampai di atas masih jatuh lagi. Itulah kehidupan, ya. Karena kehidupan itu tidak selamanya apa yang sudah kita rencanakan bisa tercapai. Walaupun persiapan sudah matang, usaha sudah matang, ketika mencoba jatuh, coba lagi, coba lagi, ya. Walaupun yang sudah kita usahakan itu terlihat hilang sirna, tapi ya tidak ada salahnya.
Yang terpenting adalah bagaimana kita sudah berproses. Hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena bisa itu karena terbiasa. Oke, apa harus memaksakan diri sampai malah diindek sendiri oleh kegiatannya? Oke, coba Pak Guru. Bisa di depan sayang, bisa maju dikit aja ya. Ya, Depan aja depan. soalnya ini punya waktu ruang. Ini agak berbeda dengan pendapat Pak Guru dari SMP 3 Trara tadi. Tadi yang melihat di video yang singkat ini, si beruang itu tidak percaya diri, padahal dia punya kemampuan tanpa menggunakan tools tadi. Itu saja, Bu. Baju itu saja. Coba pakai cangkangnya lagi. Mencoba. Dia seorang beruang memanjat tebing yang sangat tinggi. Jangan-jangan dia tidak melihat nomor 1. Karakteristik satuan pendidikan, dirinya, lingkungannya. Contoh misalnya ya, SMP 3 Trara mau membuat proyek pembuatan pesawat terbang. Itu bagus, mimpi yang sangat luar biasa indah, tapi sesuai tidak dengan karakteristik satuan pendidikan kita? Nah, ini pentingnya di sini kurikulum kita ya. Jadi sebelum ini apa yang Bapak Ibu pahami tentang kurikulum? Tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum ya. Pernah mendengar KTSP kan? Itu kurikulum 2013. Kemudian ada sekarang kurikulum operasional satuan pendidikan atau kita singkat KOS. KOS ya. Nah, sekarang ini coba teman-teman yang sudah aktif di dalam kurikulum, mungkin Mas Sigit, apa sebenarnya bedanya antara KOS dan KTSP? Ini dia ya. Kalau KOS ini kerangkanya ada karakter satuan pendidikan, ada visi misi, ada pengorganisasian pembelajaran sampai lampiran. Kemudian kalau KTSP, Pak Guru yang sering menyusun KTSP, kira-kira apa bedanya nih? Di mana letak perbedaan, poin perbedaannya? Teman-teman silakan coba cek. Yang pertama? Iya, tapi diadakan dulu kan, yang ada dulu latar belakang ya, latar belakang sama landasan teori. Kemudian yang kedua, visi misi ada enggak? Ada. Yang ketiga? Ini beda. Hah? Oke, kalau pengorganisasian atau muatan kurikulum? Ada. Beban struktur kan ada. Ya, bedanya di mana? Di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kok proyek penguatan? Salah posisi. Ekstrakurikulernya mungkin di atas. Nggak ada komanya. Ya, ada komanya. Jadi yang tiga ini Bapak Ibu, ini pengorganisasian materi pembelajaran pada saat ini terdiri dari 3 kegiatan: intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Maafkan daku jika ada kurang. Kemudian yang berikutnya ada rencana pembelajaran. Di situ berisi beberapa contoh rencana pembelajaran yang di atas. Pendampingan, evaluasi, pengembangan profesional. Ini gampang sekali untuk nomor 4 dan 5. Justru yang perlu kita fokus di yang nomor 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang coba saya naik dulu ke atas. Saya belum bisa berani buat tujuan untuk hari ini. Saya ingin Bapak Ibu terlibat dalam mengembangkan tujuan pembelajaran kita. Potensi apa yang Bapak Ibu inginkan dari pertemuan hari ini? Kompetensi apa yang ditulis silakan ditulis minimal 3. Nanti akan saya secara acak saya akan memanggil, saya akan mencoba meminta pertanggungjawaban kehadiran Bapak Ibu di sini. Jadi tujuan kita hadir di sini secara umum ini adalah dalam rangka membahas KOS, kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan.
Kira-kira menurut Bapak Ibu kompetensi apa yang Bapak Ibu harapkan dari pertemuan ini? Silakan ditulis minimal 3. Nanti kita secara acak, silakan Bapak Ibu 1, 2 orang, 3 orang. Jangan berpikir dulu sebentar.